Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala imamil mufassirin Sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna akramakum 'indallahi atqakum, kama yaqulu rabbuna 'azza wa jalla fi muhkami kitabih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال عز من قائل في آية أخرى: Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yarhamkumullah, ayat yang baru saja khatib bacakan memberikan kepada kita pengajaran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut ketakwaan dari diri kita semua. Dan Allah menyatakan manusia yang diciptakan dari lelaki dan kaum perempuan, kemudian mereka bersuku-suku dan berfuak-fuak, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Tetapi yang menjadi kriteria kedekatan kepada Allah dan kemuliaan adalah ketakwaan dari seseorang. Dan Allah Maha mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh setiap makhluknya. Kemudian pada surah Al-Kautsar, khatib juga sudah membacakan, di mana terjemahannya adalah: sesungguhnya kami, wahai Muhammad, telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Atau Al-Kautsar, maka karenanya dirikanlah salat dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membenci dan mencelamu adalah dia orang yang terputus. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yarhamkumullah, pada ayat yang pertama merupakan nikmat. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari seorang lelaki dan perempuan. Lalu kepada kita dipilih oleh Allah untuk lahir dari bangsa dan suku yang berbeda-beda. Bangsa dan suku yang berbeda-beda ini diminta untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya dalam sebuah transaksi yang normal. Lalu semua di antara manusia ini diminta untuk beribadah kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan. Ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Sementara pada surah Al-Kautsar, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat itu disebut dengan Al-Kautsar. Ada dua pemaknaan Al-Kautsar. Yang pertama, jumhur para ahli tafsir mengatakan bahwa Al-Kautsar adalah sebuah telaga atau danau
yang ada di dalam surga yang diberikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis menyebutkan, hal tadruna mal kautsar, tahukah kalian apa itu al-kautsar? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui apa itu Al-Kautsar. Lalu Nabi bersabda, Nahrun a'tanihi Rabbi fil jannah. Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang Allah memberikannya kepadaku di dalam surga nanti. Alaihi khairun katsir. Pada sungai itu terdapat banyak sekali kebajikan. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Sungai atau telaga itu didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Aniyatuhu adadal kawakib. Bejana-bejana berupa piring, gelas dan sendok yang tersedia di sana sebanyak jumlah bintang gemintang di langit. Yakhtalijul abdu minhum, ramai berdesak-desakan dikunjungi dari umatku itu, sehingga aku mengatakan, ya Rabbi innahu min ummati, wahai Tuhanku, sesungguhnya itu adalah dari golongan umatku. Maka dijawab, fayuqal innaka la tadri ma uhditha ba'dak, atau bisa dibaca dengan mu'rab, innaka la tadri ma ahdatha ba'dak, sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak mengetahui apa yang terjadi setelah sepeninggalmu nanti dari umatmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Muslim. Sidang jamaah Jumat yarhamkumullah. Sesungguhnya nikmat yang diberikan ini, kata jumhur, yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah sungai atau telaga yang ada di dalam surga. Tapi sedikit penyampaian tentang hadis ini, bahwa apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah, innaka la tadri ma, dalam hadis ini, innaka la tadri ma uhditha ba'dak, sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap umatmu setelahmu. Ini bukanlah menggambarkan bahwa umat ini melakukan bid'ah dengan kata ahdatsa ba'dak, tapi yang dimaksud adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takjub melihat begitu banyak orang yang datang berbondong-bondong ke telaga yang ada di dalam surga. Nabi bertanya, itukah umatku wahai Tuhan? Nabi seakan-akan tidak yakin begitu ramainya umatnya, sehingga dijawab, innaka la tadri ma ahdatsa au uhdisa ba'dak, engkau tidak tahu begitulah umatmu nanti akan membanjiri dunia ini sepeninggalmu. Ini hadis adalah sanjungan dan pujian kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yarhamkumullah. Makna Al-Kautsar lainnya adalah dari makna kasrah atas timbangan mubalaghah, jadi superlatif kalau dalam bahasa Inggris. Dengan bahasa Indonesia sering orang sebutkan dengan awalan tapi tidak disengaja. Ini lebih cocok adalah dengan memakai kata aktif, membesar, membanyak, mengagung. Tapi kata membesar, membanyak, mengagung itu adalah makna hiperbola. Maka lebih pantas penterjemahannya adalah memakai kata maha. Sesungguhnya kami, wahai Muhammad, memberikan kepadamu nikmat yang maha banyak. Ini ada sirah mubalaghah, sebagaimana kita mengatakan Rahimun, Allah penyayang, dengan kata Allah maha penyayang. Jadi ada makna superlatif di dalam bahasa Inggrisnya. Jamaah Jumat yarhamkumullah, jika ini makna yang kedua, maka sesungguhnya kami, wahai Muhammad, telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat-sangat banyak atau maha banyak. Jadi nikmat apa saja yang diberikan kepada Rasulullah adalah nikmat yang banyak, yang berhak Rasulullah menggunakan nikmat itu.
Maka ta'birnya dengan menggunakan a'taina, bukan dengan al-ita atau al-ityan. Inna atainaka, tidak dipakai seperti itu, tapi dipakai a'tainaka, menandakan bahwa ada makna tamlik. Kecil nikmat itu atau banyak, dia dipakai dengan kata a'taina. Sebagaimana kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza ata'una famnun alaihi au amsik bighairi hisab. Ini adalah pemberian kami kepada engkau hai Sulaiman. Famnun alaihi, kamu bisa berbagi dari nikmat yang kami berikan kepada kamu, au amsik, atau kamu simpan untuk diri sendiri bighairi hisab, tanpa ada diminta pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Ada makna tamlik. Jadi i'ta atau ata itu memberikan makna bahwa yang kecil pun dipakai kata ata atau i'ta, yang besar pun juga demikian. Sementara ityan hanya yang besar. Al-hikmah, faman utiyal hikmata, dipakai kata ata utiya. Siapa yang diberikan al-hikmah, al-hikmah adalah suatu yang agung. Kalau yang kecil-kecil tidak dipakai dengan kata ityan. Sidang jamaah, surat ini telah kami bahas di dalam pertemuan pengajian atau kajian tafsir di setiap malam Kamis. Kita tidak bahas secara panjang lebar tentang khazanah daripada surah ini secara ilmu tafsir. Karena makna Al-Kautsar ada 26 makna dari makna Al-Kautsar. Dua di antaranya yang terpilih adalah nikmat yang banyak dan sungai atau telaga yang ada di dalam surga. Sungai itu, kata Rasulullah di dalam riwayat yang lain, yang riwayat itu sahih, adalah tepiannya itu berjarak antara timur dengan barat. Panjang dari tepian itu sampai dengan 70.000 farsakh. Berbeda di dalam hadis Aisyah dengan hadis yang lainnya. Ini disebabkan karena setiap orang yang melalui batasan sungai itu dilihat kepada cepat atau tidak cepatnya dia berjalan sesuai dengan amal yang dia persiapkan ketika di dunia. Orang yang amalnya banyak, maka dia akan cepat mengitari telaga itu. Maka dia menjadi 70.000 parsakh. Demikian alul hadis dan para ulama dalam mensyarah hadis ini. Sidang jamaah Jumat yang rahamkumullah. Yang kedua, bahwa sungai itu tepiannya itu terbuat dari batu permata mutiara, sementara airnya itu dari parfum yang cukup tinggi, zufrah atau misik, sehingga Rasulullah melambaikan tangannya dan menyentuh air, aku dapati dia adalah haruman daripada zufrah. Ini dipersiapkan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya, walillahil hamd. Yang kedua, makna inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang cukup banyak. Dan khitab kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah khitab terhadap umatnya juga. Kalau Nabi disebut, maka juga untuk umatnya dimaksudkan di dalam ayat tersebut, kecuali ada wajh takhsis yang nanti datang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kata wanhar, berkurban. Berkorban itu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib, bagi umatnya sunnat, karena ada wujuh takhsis di sana dengan hadis yang mengatakan bahwa diwajibkan kepadaku tapi tidak kepada kalian, termasuk beberapa di antaranya termasuk salat tahajud di malam hari dan salat duha di siang hari. Walaupun kemudian di akhir kehidupan Rasulullah ini menjadi sunnah juga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yarhamkumullah, terkait dengan membacakan surat ini di khutbah yang singkat ini, kami ingin mengingatkan kepada kita satu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa itu? Adalah nikmat kemerdekaan dari penjajahan terhadap bangsa kita. 77 tahun sudah kita terbebas dari berbagai penindasan, penjajahan dan perbudakan. Cukup lama kita dijajah. 3,5 tahun dalam masa pemerintahan Jepang, sebelumnya 350 tahun
oleh Belanda. Juga kita pernah dijajah setiap wilayah dengan wilayah oleh Portugis dan lainnya. Jamaah Jumat yarhamkumullah, hari ini sudah 77 tahun kita mendapatkan nikmat kemerdekaan. Nikmat ini harus diisi. Sebagaimana nikmat ini merupakan nikmat besar, juga ketenangan bangsa kita yang berbagai macam suku etnik, bahasa yang beragam, dialek dalam penggunaan bahasa yang bermacam-macam, merupakan khazanah, ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah yang diberikan kepada bangsa kita. Bentuk wajah, warna kulit, kemudian tinggi daripada performa tubuh kita, serta berbagai macam kebudayaan, kesenian, tradisi yang ada di dalam masyarakat. Kejiwaan kita adalah bangsa yang santun. Tapi ini kalau tidak diisi dengan rasa syukur dan ketakwaan, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara makna nikmat Al-Kautsar itu adalah adanya para ulama, adanya Islam, adanya hikmah, adanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai macam sifat yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, begitu juga terhadap umatnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud, dan seterusnya, serta sifat-sifat yang lainnya seperti sifat ulul albab. Alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ay yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar, dan seterusnya dan seterusnya. Ini dipelajari secara khusus dari sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diarahkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yarhamkumullah, jika kita hari ini tidak mengisi nikmat yang Allah berikan, maka lihat di dalam surah Al-Kautsar disebutkan oleh Allah, kami berikan kepada engkau sungguh wahai Muhammad nikmat yang banyak, ataupun Al-Kautsar di dalam surga, maka fasalli li rabbika wanhar, maka tegakkanlah olehmu salat karena nikmat yang Allah berikan itu. Wanhar, dan berkorbanlah, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang membencimu atau mencelamu adalah dia yang terputus. Surah ini sebab turunnya ada dua, sehingga jumhur ulama mengatakan bahwa surah ini adalah makkiyah. Sebahagian daripada beberapa ulama mengatakan bahwa surah ini adalah surah madaniyah. Kenapa? Yang mengatakan makkiyah, Wa'il ibn al-As pernah mencela Nabi, mengatakan bahwa Muhammad, engkau adalah orang yang terputus. Kenapa terputus? Karena Rasulullah meninggal putra beliau Al-Qasim. Kita ketahui yang paling sulung dari putra Rasulullah adalah Al-Qasim ibni Rasulillah atau ibni Muhammad ibni Abdillah Al-Qurashi. Tetapi meninggal di masa yang kecil di Mekah. Lalu Rasulullah diejek, anak laki-lakimu sebagai penerus telah binasa, maka engkau adalah orang yang terputus, tak bisa diharapkan, tidak ada masa depan. Sehingga ini membuat Rasulullah sedih. Lalu Allah memberikan motivasi dan spirit bahwa sesungguhnya dialah yang terputus, sehingga hartanya, anak-anaknya, terlebih lagi hari kiamat tidak akan mendapatkan kebajikan si Wa'il ibn al-As ini. Sehingga dikatakan surah ini adalah surah makkiyah sebagaimana pendapat jumhur, sebagaimana pula diriwayatkan dari Ibn Abbas. Sementara yang kedua mengatakan Badadiyah, di mana Anas bin Malik sebagai pelayan Rasulullah SAW melihat Rasulullah sedang duduk terangguk-angguk, aghfa Rasul sallallahu alaihi wasallam ighfa'an thumma rafa'a ra'sahu fabtasama aw mubtasiman. Nabi sedang mengangguk-angguk, lain angkat
kepalanya ke atas, lalu tersenyum Rasulullah. Mereka bertanya, kenapa engkau tersenyum Rasulullah? Rasulullah mengatakan, unzilat alayya suratan, surat Al-Kautsar, diturunkan kepadaku Al-Kautsar, sehingga kisahnya kembali seperti tadi. Apa itu Al-Kautsar? Jamaah Jumat yarhamkumullah, dalam ayat ini disebutkan bahwa apabila salat 5 waktu tidak ditegakkan, pengorbanan tidak ada dari kita, maka nikmat yang telah diberikan dicabut. Penjajahan kembali terjadi, baik penjajahan secara psikis maupun penjajahan secara fisik. Mungkin mula-mula secara psikis kita akan merasa terjajah. Segala sesuatu yang kita harapkan dalam mengisi kemerdekaan tanpa ketakwaan dan ketundukan serta ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan hilang sama sekali. Bahwa kita akan terjajah, harga barang akan meninggi, inflasi terjadi. Setiap hari berbolak-balik kita di dalam kegalauan. Pendidikan anak-anak kita tidak akan berjalan dengan baik. Mereka bodoh. Mereka disuruh oleh para tengkulak-tengkulak besar yang menguasai ekonomi, kaum kapitalis maupun orang-orang sosialis. Apa yang dia katakan? Bahwa cicak yang dikumpulkan akan dibeli 200-500 juta per kilo, maka anak muda kita kerjanya cari cicak untuk ekspor katanya. Kita terjajah secara mental. Oleh karena itu, jangan sampai ini terjadi. Isi dengan ketakwaan. Pertama, fasalli li rabbik. Yang kedua, wanhar, berkorban. Salat yang benar-benar sungguh-sungguh dijaga. Anak-anak muda jangan lagi tinggalkan salat, karena Anda akan dijajah oleh kepentingan-kepentingan yang ada dari permainan-permainan di dalam alat komunikasi ini atau di dunia maya. Kita diiming-iming dengan ilusi yang fiktif, sehingga bangsa kita semakin terpuruk. Tanah-tanah kita terus dikuasai oleh para orang-orang besar yang sebenarnya tidak punya kepentingan kecuali hanya untuk kepentingan memperkaya diri dan kelompok mereka sendiri. Kita tidak wanhar. Coba lihat satu surah sebelumnya, surah Al-Ma'un, disebutkan di sana seakan-akan surah Al-Kautsar ini adalah muqabalah, berlawanan dengan surah Al-Ma'un. Dalam surah Al-Ma'un sifat orang munafik, di sana mereka tidak mendirikan salat. Ya, fawailul lil musallin, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim. Kita sudah tahu surat ini. Di sana mereka tidak salat, maka di sini disuruh fasalli. Salat yang dilakukan di sana oleh orang munafik dalam keadaan riya, di sini disuruh li rabbik ikhlas, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Yang ketiga, di sana mereka tidak mau mengeluarkan zakat, menahan harta. Ya, yamna'unal ma'un. Ya, yura'un nas, dan akhirnya adalah yamna'unal ma'un, tidak mengeluarkan zakat. Di sini wanhar, disuruh kita berkorban. Anak-anak muda kita, mungkin dia belum menikah, sudah sepantasnya kita sediakan dana untuk menikah bagi dia. Dan itu adalah tanggung jawab bagi umat dan pemimpin ini. Dan itu fardu kifayah, akan diminta pertanggungjawaban. Orang-orang yang sudah berkeluarga tidak punya rumah, kita rumahnya besar-besar. Kenapa kita tidak saling bantu? Wanhar. Wanhar memang dada. Yang dimaksud adalah tenggorokan. Itu adalah harta daripada orang-orang Arab yang paling mewah, onta. Yang sesungguhnya memang demikian. Kalau kita lihat tadi ada 26 penafsiran di sana. Tapi kalau kita ambil secara keseluruhan dari dua penafsiran yang benar, yang dipilih tadi, maka onta adalah harta yang sangat berwibawa dan dikasihi dan berjasa, bernilai tinggi di kalangan orang Arab. Oleh karena itu kita pun harus berbagi untuk sesama. Kita bangun rumah untuk para du'afa. Tapi apabila dibangun terjadi korupsi, bagaimana kita isi kemerdekaan ini? Begitulah seterusnya. Kalau ini dibicarakan sungguh panjang lebar dalam waktu yang singkat yang tidak mungkin. Jamaah yarhamkumullah. Oleh karena itu
mari tingkatkan ketakwaan, salat, kemudian berkorbanlah, berbagi antar sesama. Orang-orang yang nyebrang jalan tidak bisa sampai, bantu supaya nyebrang. Ya, itu dia adalah juga berkorban dari kita, korban waktu. Ada kucing mati di jalan, tidak ada yang peduli, turun kita ambil. Kalau tidak, Allah akan menarik nikmat itu. Karena Nabi mengatakan tidak akan ada orang-orang yang lap-lap bisa masuk ke Al-Kautsar bila maknanya telaga nanti. Dia tidak akan dapat. Kalau salat ditinggalkan, telaga Kautsar tidak dapat. Kalau tidak mau berkorban, telaga Kautsar tidak dapat. Kalau tidak mau ikhlas kepada Allah, telaga Kautsar tidak akan dapat. Oleh karena itu, mari sidang jamaah yarhamkumullah, 77 tahun jaga diri kita, jaga anak kita, jaga tetangga kita, semua hak saling hidup seia sekata, karena muslim memang sifatnya demikian. Jangan ada hasad, jangan ada dengki, semuanya mari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, lakukan perintah agama. Apapun yang diminta, sekecil apapun itu. Misalnya sekarang inna syani akahwal abtar, setelah kita lakukan kita diejek, maka dia yang terputus. Kita tidak melakukan amal-amal yang merugikan orang lain, kita dituduh, maka Allah akan membalasnya. Akan nampak, akan terbukti, akan terungkap semua yang disembunyikan. Kemudian jika mereka hendak mengkambing hitamkan kita, kita sabar. Inna syani akahwal abtar. Ada suara ngaji di masjid, orang lain lalu mengatakan itu membuat ribut, syani akahwal abtar. Ada umat Islam yang Anda rendahkan atau direndahkan kita oleh orang lain, sabarlah, karena sesungguhnya huwal abtar, dia akan dibalas, dia nanti yang terputus. Itu janji Allah di dalam surah Al-Kautsar. Dan tentunya begitulah kita harus mengisi nikmat kemerdekaan ini. Mudah-mudahan kita bisa jaga dan kita bisa ingat, kita bisa tahu bahwa semua nikmat ini bukanlah dari orang lain, bukan dari sebuah pemberian dari penjajah, tapi adalah dari Allah dengan keringat dan perjuangan umat Islam, para ulama, santri, serta semua dermawan yang peduli terhadap negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabih wa huwa asdaqul qailin, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. At-taibu minadh dhanbi kaman la dhanba lahu fatubu ila Allah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa sallu wa sallimu ala nabiyikum faqad amarakum rabbukum fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي وجميع الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح ذات بيننا وانصرنا على أعدائنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم عمر بلادنا إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين في كل مكان وفي كل بقعة من بقاع أرضك يا رب العالمين إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون